Tarekat Naqsabandiyah adalah salah satu tarekat sufi yang berasal dari Asia Tengah. Secara umum, Naqsabandiyah memiliki banyak cabang, teman-teman. Namun yang dipimpin oleh Syekh Nazim Al-Haqqani, seorang tokoh asal Siprus, menjadi sangat terkenal karena penyebarannya yang sangat luas melalui media, murid-murid internasional, dan penggunaan bahasa barat. Di Malaysia, teman-teman, ajaran ini berkembang sejak tahun 1980-an melalui dakwah murid-murid Syekh Nazim dan kemudian mendapat pengikut di beberapa wilayah termasuk Selangor, Kuala Lumpur, Johor, dan bahkan Sabah, Sarawak. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leo Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bahaya ajaran tarekat Naqsabandiyah Syekh Nazim Haqqani di Malaysia. Hari ini kita membincangkan tajuk tentang satu individu dan juga satu aliran yang dibawa di sebalik individu ini, iaitu Syekh Nazim Haqqani berdasarkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa yang saya akan lakukan pada hari ini adalah untuk membawa pembentangan untuk dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang pemikiran beliau berdasarkan kajian yang kita lakukan, dan kita juga akan mendengar pembentangan daripada pihak rakan-rakan di pihak ARG. Pertama sekali, kita perlu tekankan kenapa penting untuk membincang tentang Syekh Nazim Haqqani. Pentingnya kerana sebagaimana yang disebutkan oleh tuan moderator sebentar tadi, fatwa yang telah dilakukan tentang pengharaman tarekat Naqsabandiyah Aliyah Syekh Nazim kemudian berubah kepada yang terbaru dibenarkan untuk diamalkan bagi pengikutnya sahaja. Jadi itu penting. Isu ini perlu dibincang kerana ada perbezaan fatwa. Orang awam layak ataupun patut untuk tahu isu sebenar, kenapa perbezaan ini berlaku dan apa yang ada di sebalik aliran ini. Jadi, dan yang kedua, kenapa Syekh Nazim Haqqani? Pertama, ada beza di antara tarikat dan juga fiqh ataupun akidah, yang mana yang lain, fiqh, akidah, hadis adalah dalil centralized. Ia bersumberkan dan bertitikkan kepada dalil, tetapi tarikat tidak. Tarikat bertitikkan kepada orang, kepada pengalaman peribadi gurunya dan sebagainya. Pengalaman peribadi memberi kesan yang besar. Dan dalam kes tarikat Naqsabandiyah Aliyah ini, Syekh Nazim Haqqani ada kedudukan yang paling besar pada ketika ini ataupun sebelum beliau meninggal dunia, yang mana beliau merupakan khalifah tarikat ataupun mursyid tarikat yang ke-40, menggantikan gurunya Syekh Faiz Daghestani. Beliau menggantikan gurunya dan kedudukan beliau sangat penting. Jatuh bangunnya tarikat Naqsabandiyah ini bergantung kepada Syekh Nazim Haqqani. Dan yang penting sekali, yang penting juga, ucapan-ucapan beliau ditranskrip dan disebarkan. Berbeza dengan kebanyakan guru-guru tarikat lain, mereka menulis satu buku ataupun dua buku, tetapi Syekh Nazim Haqqani, pendirian dan pemahaman beliau boleh dikaji dan boleh dilihat kerana ucapan beliau dibukukan. Baik, apa yang saya akan bentangkan pada hari ini untuk dikongsikan kepada hadirin sekalian? Saya akan bentangkan pada hari ini berdasarkan rujukan-rujukan yang kita ada. Pertama sekali, buku-buku yang menakalkan ataupun yang menghimpunkan ucapan beliau ataupun penulisan beliau. Dan yang kedua, kajian-kajian akademik ataupun tesis-tesis yang telah ditulis tentang beliau. Dan yang ketiga, maklumat yang disebarkan di dalam laman web rasmi Naqsabandiyah Aliyah ini. Antaranya ada 3 laman web rasmi: sufismusonline.de, ini ditulis oleh Syekh Hasan Dik. Beliau merupakan orang yang dihormati dan dipuji oleh Syekh Nazim Haqqani, yang pertama. Yang kedua, naqsabandi.org, ini dikawal selia dan website rasmi oleh Syekh Muhammad Hisham Qabani. Muhammad Hisham Qabani, dia masih hidup sekarang dan dia memimpin Naqsabandiyah di Amerika. Dan yang ketiga, saltanat.org, dan ini merupakan laman web yang menghimpunkan video-video Syekh Nazim Haqqani. Jadi apa yang akan saya bawakan dalam 54-56 minit seterusnya bergantung kepada sumber-sumber yang saya sebutkan ini, yang kita telah kongsi dengan sahabat-sahabat di ARG.
Buku-buku Syekh Nazim Haqqani, ada banyak buku-buku beliau, ucapan-ucapan beliau telah ditranskrip di dalam siri Mercy Ocean. Ada banyak, ada berpuluh-puluh siri Mercy Ocean, dan saya bersama dengan rakan-rakan pengkaji, kita telah melihat lebih kurang hampir 30 Mercy Ocean. Ada lebih daripada itu, tapi ini yang kita lihat, dan kita juga telah membaca kitab Sohbat. Kitab Sohbat adalah transkrip ucapan beliau word by word bersama dengan tarikh dan juga ucapan beliau sebenar yang dihimpunkan lebih daripada 10,000 muka surat. Sahabat-sahabat kita juga telah membaca buku ini dan mengeluarkan idea daripada sini. Jadi kita lihat Mercy Ocean 1, Mercy Ocean 2, Hidden Treasures, Divine Sources, Ocean of the Heart, dan seterusnya. Ini adalah rujukan-rujukan yang kita telah lihat dan juga kita telah keluarkan ideologi Syekh Nazim daripadanya. Kita difahamkan apabila kajian yang dilakukan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan awal dahulu ketika mengharamkan Naqsyabandiyah Aliyah, mereka melihat kepada beberapa rujukan, beberapa siri Mercy Ocean. Tapi Alhamdulillah kita dapat melihat kepada hampir 30 siri Mercy Ocean. Ketepatan sumber ini, minta maaf saya tak sempat nak tekan next, ini sumbernya. Kesahihan sumber ini, pertama sekali saya nak tekankan, buku-buku ini, Mercy Ocean ini adalah ditulis ataupun ditranskrip daripada ucapan Syekh Nazim oleh murid-murid kanan dan murid-murid yang rapat daripada dengan beliau. Bukan orang biasa. Kalau kita tulis tak masuk. Ini ditulis oleh murid-murid rapat dan kanan daripada yang kanan dan juga rapat dengan beliau. Dan yang kedua, apabila Syekh Nazim menyampaikan kuliah dan disalin dalam siri Mercy Ocean, Syekh Nazim menggunakan gaya bahasa yang sama. Gaya bahasa orang biasa. Sesiapa yang membaca siri Mercy Ocean akan lihat isu ini. Kadang-kadang Syekh Nazim kata, okey, bab ini susah, berhenti di sini, lain kali kita sambung. Menggunakan bahasa yang digunakan oleh orang biasa. Dan kesemua kitab Mercy Ocean ini diperakui, endorsement by Syekh Nazim Haqqani. Murid-murid dia bukan tulis sahaja. Setelah mereka tulis, boleh lihat dalam muka depan, ini ada endorsement rasmi daripada Syekh Nazim Haqqani. Yang keempat, buku-buku ini disebarkan di dalam laman web Naqsyabandiyah sendiri. Endorsement by Syekh Nazim Haqqani disebarkan dalam laman web Naqsyabandiyah Aliyah, dan kemudian tidak ada penafian daripada mana-mana murid utama beliau. Ada beberapa isu, buku yang ada isu, antaranya buku Haqiqatul Haqqani ditulis oleh Adnan, Adnan Qabbani, dibantah oleh Hisham Qabbani. Ada bantahan. Kalau buku itu salah, ada bantahan. Ada beberapa maklumat dalam buku Sufi Masters berkaitan dengan isu perubatan. Ini dibetulkan oleh Muhammad Adil. Bukan dibetulkan, diberi ulasan tambahan. Jadi apabila buku-buku Syekh Nazim ini ada masalah pada murid-muridnya, mereka buat pembetulan. Tetapi Mercy Ocean yang banyak ni, yang kita dah baca 30, ada lebih daripada itu, tidak ada penafian daripada murid-murid beliau. Dan yang lebih penting, kata murid beliau yang paling utama, Hisham Qabbani, antara murid beliau yang paling utama, most of you will have encountered him and his message disseminated in this series, Mercy Ocean, as well as in numerous tapes and video. I won't delay any longer and present to you Maulana Syekh Nazim. Ini kata Hisham Qabbani. Artinya, pada muridnya, kalau nak tahu pemikiran Nazim Haqqani, ini adalah lubuknya. Ini adalah tempatnya, iaitu buku Mercy Ocean yang ditulis oleh Syekh Nazim Haqqani. Dan satu lagi siri penting yang kita ada adalah kitab Sohbat yang ada lebih hampir 10,000 muka surat ataupun lebih, menghimpunkan transkrip ucapan Syekh Nazim Haqqani. Jadi sumber-sumber yang kita ada adalah sumber-sumber yang mewakili pemikiran beliau. Sebab nanti akan ada orang kata, ini murid yang tulis, murid yang salin, mungkin salah salin. Tak salah salin. Ada murid di Germany, ada murid di Sri Lanka, ada murid di UK, salinan mereka boleh di-verify dan cross ideal. Terdapat di mana-mana buku Mercy Ocean. Jadi ideologi dalam buku ini adalah ideologi Syekh Nazim Haqqani, bukan tempelan sesiapa kepada beliau. Teman-teman, mengapa ajaran ini dianggap berbahaya? Karena banyak aspek yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan membawa pengaruh negatif baik dari sisi akidah, syariat maupun sosial. Beberapa poin penting yang perlu kita ketahui teman-teman. Yang pertama, konsep guru atau mursyid yang berlebihan. Dalam ajaran Syekh Nazim Haqqani, mursyid itu dianggap memiliki karomah yang luar biasa teman-teman. Bahkan bisa mengetahui isi hati murid, membimbing secara gaib, dan memberikan syafaat tanpa batas. Murid diajarkan untuk taat mutlak kepada mursyid, bahkan melebihi ketaatan kepada ulama dan syariat.
Ini menimbulkan kultus individu yang menjadikan mursyid seolah lebih tinggi dari Nabi atau bahkan setara dengan Tuhan dalam otoritas spiritual. Yang kedua, amalan zikir dan ritual yang menyimpang. Mereka mengajarkan zikir berjamaah dengan cara menari, bergoyang, dan bertepuk tangan yang mirip dengan tarian sufi, yaitu whirling dervishes. Ada beberapa praktik wirid-wirid khusus yang tidak ada dalil dalam syariat. Bahkan itu diyakini bisa membawa murid langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu syariat. Zikir kadang disertai dengan seruan aneh seperti hu, hak, Allahu, madad ya Rasul, madad ya Syekh, yang cenderung kepada bid'ah dan tasyabuh kepada ajaran tasawuf yang ekstrim. Lalu yang ketiga, ajaran wahdatul wujud yang terselubung. Syekh Najim itu dikenal mengajarkan konsep kesatuan wujud atau wahdatul wujud, meski tidak selalu dengan istilah secara langsung. Murid itu diajarkan bahwa mereka bisa melebur ke dalam Allah atau merasa diri mereka sebagai bagian dari cahaya ketuhanan. Pemahaman ini teman-teman bisa membawa kepada kekufuran karena meniadakan perbedaan antara Khalik yaitu Allah dengan makhluk. Lalu yang keempat, pengkultusan terhadap Syekh Najim. Banyak murid percaya bahwa Syekh Najim adalah wali kutub atau wali tertinggi di zaman ini. Mereka bahkan menyebut Syekh Najim sebagai representasi Nabi di bumi atau pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Pengkultusan ini sangat bahaya, teman. Karena mendekati syirik, yaitu menempatkan seseorang manusia dalam posisi ketuhanan. Lalu yang kelima, ritual bai'ah yang bermasalah. Murid itu diwajibkan bai'ah atau sumpah setia kepada Syekh Najim Haqqani. Bai'ah ini dianggap sebagai syarat keselamatan, bahkan ada klaim bahwa siapa yang mati tanpa bai'ah mati dalam keadaan jahiliyah. Padahal dalam Islam keselamatan itu bergantung kepada iman dan amal solih, bukan kepada ikatan dengan seorang syekh tarekat. Yang menjadi persoalan di sini teman-teman, mengapa ajaran ini sangat berbahaya bagi umat Islam di Malaysia? Ada beberapa alasan yang penting teman-teman. Itu yang pertama, karena merusak akidah umat. Dengan pengkultusan mursyid, ajaran wahdatul wujud dan ritual zikir yang bid'ah, umat diarahkan kepada ajaran yang bertentangan dengan tauhid yang murni. Ini bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Lalu yang kedua, mengikis syariat. Syekh Najim itu dikenal sering berkata bahwa syariat hanyalah tahap awal dan yang penting adalah makrifat teman-teman, yaitu pengetahuan batin. Akibatnya apa? Sebagian murid meremehkan sholat, puasa, dan kewajiban agama yang lain. Mereka lebih sibuk dengan zikir khusus, wirid, dan kultus terhadap mursyidnya. Lalu yang ketiga, membelah masyarakat. Karena ajaran ini berbeda dengan mainstream Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia, terutama fatwa Majelis Agama Negeri dan Jakim, pengikutnya sering bertentangan dengan masyarakat umum. Ada laporan perpecahan keluarga karena sebagian anggota ikut tarekat, sementara yang lain menolak. Tarekat ini menimbulkan konflik sosial yang bisa memecah belah umat Islam. Yang keempat, membuka ruang sinkretisme dan pengaruh barat. Tarekat Syekh Najim Haqqani itu sangat populer di Eropa dan Amerika dan membawa budaya New Age spirituality ke dalam Islam. Di Malaysia, sebagian muridnya mencoba menggabungkan nilai Islam dengan nilai pluralisme, perdamaian universal, bahkan ajaran lintas agama. Ini sangat berbahaya karena bisa melunturkan identitas Islam yang jelas dan murni. Terus bagaimana sikap ulama dan otoritas agama di Malaysia? Banyak fatwa telah dikeluarkan terkait bahaya tarekat ini teman-teman. Seperti Jakim dan Majelis Fatwa Negeri telah mewaspadai ajaran tarekat yang menyimpang, termasuk Naqsabandiyah Al-Haqqani.
Lalu Majelis Agama Islam Selangor atau MAIS pernah mengeluarkan fatwa larangan mengikuti amalan tarekat yang menyimpang dari syariat. Ulama Ahlussunnah di Malaysia menegaskan bahwa tasawuf yang benar adalah yang tidak keluar dari syariat, bukan yang menambahkan ritual aneh atau mengkultuskan manusia. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ajaran tarekat Naqsabandiyah Syekh Nazim Haqqani di Malaysia sangat berbahaya. Itu dikarenakan mengandung unsur pengkultusan mursyid yang mendekati kepada kesyirikan, mengajarkan ritual zikir bid'ah yang tidak bersumber dari sunnah Nabi SAW, menyusupkan paham wahdatul wujud yang bisa merusak akidah, melemahkan syariat Islam dan membuat pengikut lebih sibuk dengan ritual-ritual tarekat, menimbulkan konflik sosial dan membuka ruang sinkretisme. Oleh karena itu teman-teman, umat Islam di Malaysia harus berhati-hati menolak ajaran ini dan kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lurus, yaitu Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.